Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita, Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwah dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Biidznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan hadis nomor 138, masih dalam pembahasan bab bayan kasrati turuqil khair, bab penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berikutnya beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, nomor hadis 139. Beliau berkata, Jabir bin Abdullah berkata, arada Banu Salimata ayyantaqilu qurbal masjid, fabalagha dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lahum innahu qad balagani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid. Faqalu na'am ya Rasulullah, qad aradna dhalika. Faqala Bani Salimah, diyarakum tuktab atharukum, diyarakum tuktab atharukum. Sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam informasi bahwa Banu Salimah, salah satu di antara kabilah dari kabilah Ansar, mereka hendak ayyantaqilu qurbal masjid. Ya, mereka hendak pindah ke dekat masjid. Tatkala hal itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bertanya kepada mereka, innahu qad balagani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid. Telah sampai kepadaku informasi, kabar bahwa kalian hendak pindah ke dekat masjid. Ya, karena perumahan mereka, kabilah ini agak jauh dari Masjid An-Nabawi. Maka mereka ingin pindah ke dekat masjid. Ya, maklum, tatkala seorang muslim hendak pindah ke dekat masjid, tentunya tujuannya adalah agar bisa lebih banyak beribadah kepada Allah karena lebih dekat dengan masjid.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka tentang apakah kabar ini benar? Maka mereka mengatakan, "Na'am ya Rasulullah." Ya Rasulullah. Kami menginginkan hal demikian. Kami berniat untuk pindah ke dekat masjid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, "Bani Salimah diyarakum." Wahai Bani Salimah, tetaplah kalian di kampung kalian. Yani jangan pindah ke dekat masjid. Tuktab atharukum. Niscaya langkah-langkah kalian dari rumah menuju masjid akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala untuk kalian. Ini diulang oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebanyak 2 kali. Bani Salimah diyarakum tuktab atharukum. Dalam satu riwayat yang sudah pernah juga kita singgung, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bi kulli khatwatin darajah." Sesungguhnya pada setiap langkah ada 1 darajat. Artinya setiap langkah seorang tatkala melangkah ke masjid, maka setiap langkah yang ia langkahkan menuju masjid, Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya di sisinya Subhanahu wa taala. Allah angkat derajat hamba ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, begitu juga dengan riwayat berikutnya 140 yang kurang lebih sama dengan apa yang disebutkan pada nomor hadis 139. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa seorang yang tinggal jauh dari masjid, sehingga tatkala hendak ke masjid dia harus berjuang, ia harus berusaha melangkahkan kakinya menuju masjid. Ini sebenarnya adalah sebuah keutamaan, ini adalah sebuah kemuliaan. Bahkan pada pertemuan yang lalu, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kita telah singgung bahwa dekatnya seseorang tinggal dengan masjid tidaklah kemudian berarti bahwa ia adalah orang yang paling bersemangat. Bahkan kadang-kala orang yang jauh tinggalnya dari masjid, dialah orang yang paling semangat datang kemana? Ke masjid. Ya. Apalagi setiap langkah. Jadi semakin jauh kemudian melangkah ke masjid, maka tentunya pahalanya semakin besar. Saya teringat dengan apa yang disebutkan dalam fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, tatkala ada seorang bertanya kepada beliau tentang apakah salat berjamaah bagi saya hukumnya masih wajib atau tidak. Karena orang ini tinggal di tempat yang sangat jauh dari masjid. Dan sebagaimana kita maklumi bersama dalam syariat bahwa salat berjamaah menurut pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran, hukumnya wajib atau hukumnya fardu ain bagi laki-laki. Jadi siapa yang mendengar seruan adzan, maka wajib bagi dia untuk apa? Mendatanginya. Tatkala muadzin menyerunya hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, maka siapapun dari kalangan laki-laki kaum muslimin yang tidak ada udzur, artinya dia tidak sakit, ya, dia tidak sakit atau dia tidak sedang musafir, maka wajib bagi dia untuk mendatangi seruan ini. Sampai disebutkan hatta seorang buta yang datang kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia mengadukan tentang sulitnya ia berangkat ke masjid karena ia buta, ya, dan tidak ada yang bisa menuntunnya pergi ke masjid. Dan jarak antara rumah dia dengan masjid ini kondisinya agak sulit, khususnya di malam hari, apalagi kalau seandainya turun hujan, ya, yang kadangkala beberapa jalannya itu becek atau banjir, ya. Kemudian dia mengatakan tidak ada qaidun yaquduni ilal masjid, tidak ada yang menuntunku pergi ke masjid. Dia seorang yang buta. Maka awalnya tatkala ia meminta keringanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi keringanan kepadanya. Tapi tatkala ia hendak pulang, hendak meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendapat keringanan, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali memanggilnya. Kemudian Rasulullah bertanya kepadanya, "Atas maun nida, apakah engkau mendengar seruan adzan?"
hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka sahabat yang buta ini, Ibnu Maktum, Abdullah Ibnu Maktum mengatakan, saya mendengarnya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, fa'ajibhu. Kalau demikian maka penuhi seruan adzan. Datang, ya, datangi seruan itu. Ya, ini menunjukkan bahwa salat berjamaah hukumnya apa? Wajib atau fardhu ain. Menurut pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran. Namun para ulama mengatakan bahwa kewajiban ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dikaitkan apakah engkau mendengar azan? Apakah engkau mendengar azan? Jadi kalau seandainya sahabat ini mengatakan saya tidak mendengarnya ya Rasulullah, maka pasti Nabi akan mengatakan kalau demikian tidak wajib bagimu salat apa? Berjamaah. Tapi karena engkau mendengarnya, maka fa'ajibhu, penuhi panggilan itu. Sehingga para ulama menarik kesimpulan dari beberapa hadis, di antaranya hadis ini, bagi seorang muslim, sekalipun ia tidak ada udzur, ia tidak sakit, tapi kalau ia berada di satu tempat yang jauh dari masjid, sehingga ia tidak mendengar seruan adzan, panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka tidak ada kewajiban bagi ia untuk mengerjakan salat berjamaah. Ya. Dan penentuan mendengar seruan adzan atau tidak, itu tidak dengan pengeras suara. Jadi diperkirakan, jika saat ini pengeras suara tidak ada, kemudian muadzin naik ke atas bangunan, kemudian dia adzan, sejauh mana suaranya sampai. Ya, sejauh mana suaranya sampai. Jadi kalau seandainya perkiraan tanpa bantuan pengeras suara, suara muadzin tatkala mengumandangkan adzan dari tempat yang tinggi tidak terdengar olehnya, maka ia tidak ada kewajiban apa? Mengerjakan salat berjamaah di masjid. Contoh misalnya orang yang tinggal dari masjid jaraknya mungkin 3 km. Ini pasti tidak apa? Tidak dengar. Bahkan sebagian para ulama kontemporer memberikan sebuah timbangan yang lebih mudah. Mereka mengatakan jika seandainya imam takbiratul ihram, salat takbiratul ihram memulai takbir yang pertama, kemudian kita jalan dari rumah kita ke masjid, sampai di masjid imam sudah salam, berarti Anda tidak wajib salat berjamaah. Artinya kalau kita berjalan dari rumah, kita berjalan, kita mendengar imam Allahu Akbar takbir pertama, kemudian kita berjalan sampai masjid, salat berjamaah sudah bubar, berarti hakikatnya Anda tidak wajib hadir salat berjamaah karena sudah sangat apa? Jauh. Ya, tapi tatkala Syekh bin Baz rahimahullah ditanya tentang rumahnya yang jauh sekali, apakah engkau mendengar adzan? Dia mengatakan tidak sama sekali mendengar adzan, tidak mendengar adzan. Kemudian secara hukum fikih memang tidak wajib salat berjamaah. Tapi Syekh bin Baz mengatakan, apakah Anda punya kendaraan? Dia mengatakan punya. Ya, apakah Anda punya sepeda motor? Apakah Anda punya mobil? Dia mengatakan, ya saya punya kendaraan. Maka Syekh bin Baz mengatakan, anakku, sesungguhnya tatkala engkau kendarai kendaraanmu dan berangkat ke masjid walaupun jauh, walaupun secara hukum tidak fardu ain bagimu lagi, maka di sana engkau akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Ini para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Karena tidak ada yang sia-sia di sisi Allah tatkala kita melakukan kebaikan. Tidak ada yang sia-sia. Semuanya tercatat dengan rapi, yang kelak catatan itu akan dibagikan kepada kita. Ya, karenanya Bani Salimah tatkala hendak pindah ke dekat masjid, Nabi melarangnya. Nabi SAW mengatakan, setiap langkah kalian itu dicatat. Setiap langkah kalian dicatat. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis nomor 141 dari Abul Munzir Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, masih berkaitan dengan menuju masjid. Berjalan, melangkah menuju masjid untuk ibadah. Kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada minal masjid minhu wa kana la tukhti'uhu salatun. Ada seorang laki-laki, la a'lamu rajulan ab'ada minal masjid minhu. Aku tidak tahu ada seorang laki-laki yang tempat tinggalnya lebih jauh darinya, dari Masjid Nabawi. Dia adalah laki-laki yang rumahnya paling jauh dari Masjid Nabawi.
Namun wa kana la tukhti'uhu salatun. Namun dia tidak pernah absen salat berjamaah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak pernah absen salat berjamaah bersama dengan Nabi padahal rumahnya paling jauh. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, ya, usulan, ya, masukan yang disampaikan kepadanya, karena kondisi di sana tentunya berbeda dengan kondisi di negeri kita. Kalau dingin, sangat dingin. Panas, sangat panas. Ya, kalau cuacanya agak sedang, anginnya banyak, berdebu. Jadi semuanya susah gitu. Maka mereka mengusulkan lawishtaraita himaran tarkabuhu fil dhalma'i wa fil ramda. Jika seandainya engkau membeli himar. Himar artinya keledai. Ya, kendaraan. Ya. Jadi kendaraan keledai ini tidak terlalu mahal itu. Kendaraan biasalah saat itu. Yang mahal itu unta atau kuda gitu. Jadi beli yang murah-murah saja gitu. Ya mungkin kalau di zaman kita belilah sepeda lah biar nggak terlalu susah gitu. Ya, himar. Ya, belilah keledai. Jadi harganya murah, ya, harganya murah. Ya. Karena memang sebagai tambahan wawasan, keledai ini adalah binatang yang secara hukum syar'i ya tidak bisa dimakan dagingnya. Jadi termasuk binatang yang diharamkan dagingnya, tapi boleh ditunggangi. Boleh ditunggangi. Ini keledai ya. Dia tidak boleh dimakan, diharamkan. Himar ahli, ini himar jenis yang untuk ditunggangi, ini tidak boleh dimakan dagingnya. Namun himar ini adalah binatang yang para pujangga Arab selalu memberikan sebuah kiasan untuk kesabaran. Ya, kiasan untuk apa? Kesabaran. Jadi ini adalah binatang yang paling sabar, keledai. Binatang yang paling sabar. Seberat apapun engkau letakkan barang di punggungnya, walaupun ia keberatan, dia tetap tidak mengeluarkan suara mengeluh. Beda dengan unta misalnya, ya. Unta, sapi atau yang lainnya. Kalau keberatan pasti ada suara, apa istilahnya? Suara apa? Meringis. Meringkih, keberatan gitu. Ya. Maka Nabi SAW pernah kita jelaskan tatkala beliau lewat, kemudian orang Ansar mengangkut barang-barang yang terlalu banyak, kemudian terdengar suara keberatan dari unta tersebut, ya, terengah-engah, maka Nabi SAW mendekatinya. Kemudian Nabi SAW katakan, sungguhnya dia mengadu kepadaku bahwa kalian telah memperlakukan dia dengan hal-hal yang ia tidak sanggup untuk melakukannya. Artinya beban yang kalian letakkan di pundaknya itu terlalu berat, berlebihan. Ya. Tapi kalau keledai ini tidak. Jadi sekalipun kalau letakkan di punggungnya beban yang berat, dia bertahan. Ya, maka ini kesabarannya luar biasa. Walaupun dia hampir tidak sanggup, dia santai saja. Ini keledai. Makanya ada seorang ulama tatkala ditanya, bagaimana engkau menuntut ilmu? Dia mengatakan, saya sabar dalam menuntut ilmu sebagaimana sabarnya keledai. Ya, sebagaimana sabarnya keledai. Walaupun susah menuntut ilmu, berat menuntut ilmu, tapi tetap saya tidak mengeluh. Jalani saja. Ya, ini keledai ya, binatang yang paling sabar, ya, binatang yang paling sabar. Maka diusulkan kepadanya, lawis syaraita himaran tarkabuhu fi dhalma'i wa fi ramda. Jika seandainya engkau membeli keledai yang bisa engkau tunggangi di malam hari saat suasana gelap, yakni di malam hari, salat subuh, salat isya atau pulang salat maghrib, wa fi ramda, begitu juga yang bisa engkau kendarai di saat tanah menjadi panas, di musim panas gitu. Ramda, ya, pasir itu kalau musim panas, panasnya itu kadangkala seperti bara api. Panasnya. Ya. Makanya kalau musim panas di sana, jangan coba-coba tidak pakai sandal. Insya Allah sampai penginapan, kaki kita akan melepuh. Ya, panas, luar biasa panasnya. Ya, maka ada pepatah mengatakan, ya,
menyelamatkan diri dari bara api, tapi masuk ke ramda, ya, masuk ke pasir yang sudah sangat panas. Jadi intinya sama-sama mematikan, sama-sama merusak kulit. Ini yang diusulkan kepadanya. Jika seandainya kau membeli kendaraan keledai yang kau bisa gunakan untuk engkau kendarai menuju masjid di saat gelap maupun di saat musim panas. Faqal, maka apa kata lelaki ini? Ma yasurruni anna manzili ila jambil masjid. Ya, aku, kata beliau, tidak suka jika rumahku bahkan di samping masjid. Jadi jangankan beli kendaraan. Ya, jangankan beli kendaraan. Rumahku di samping masjid saya tidak berharap. Ya, saya tidak berharap itu. Ya, masjid buka pintu langsung masuk masjid. Saya tidak berharap itu. Jangankan beli kendaraan. Ya, artinya usulan itu kan untuk memudahkan dia sholat di masjid. Kan usulannya untuk memudahkan dia sholat di masjid. Usulan bagus ini sebenarnya. Bukan usulan yang salah. Ini usulan bagus. Tapi lelaki ini mengatakan jangankan beli kendaraan. Rumahku di samping masjid saja aku nggak mau. Kenapa? Beliau mengatakan, inni uridu ayyuktaba li mamsyaya ilal masjid wa ruju'i idza raja'tu ila ahli. Sesungguhnya aku berharap bahwa langkahku menuju masjid ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dan kembaliku dari masjid kepada keluargaku juga ditulis pahala. Ini luar biasa ini. Rumahnya paling jauh. Ya, rumahnya paling jauh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengomentari perkataan sahabat ini, qad jama'allahu laka dzalika kullahu. Allah telah mengumpulkan semua yang kau niatkan itu. Artinya pahala dari rumah ke masjid dituliskan Allah untuk setiap langkah. Kemudian pahala dari masjid pulang ke rumah juga dituliskan. Ini menunjukkan para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Ibadah itu ada tujuan dan ada sarana dan ada penyempurna. Ini dibahas dalam pembahasan qawaid fiqhiyah. Ya, ibadah itu ada tujuan, kemudian sarana, kemudian penyempurna. Tiga hal ini tatkala kita lakukan niat ikhlas karena Allah, semuanya dituliskan pahala. Tujuan, sarana, dan penyempurna. Kalau kita kaitkan dengan salat, kita kaitkan dengan ibadah salat, maka tujuannya adalah salat. Ini kalau kita salat, kita kerjakan lillahi ta'ala, maka kita dapat pahala. Kemudian sarana. Sarana apapun yang kita kerjakan untuk mengerjakan salat, maka sarana ini semua terhitung pahala. Apapun dia. Kita salat berjamaah ke masjid tidak mungkin kecuali dengan melangkah. Maka melangkah ini pahala. Ya, melangkah ini adalah apa? Pahala. Ini sarana. Sarana mengerjakan sholat berjamaah yang diberangkat dengan berjalan kaki menuju masjid. Ya. Dan juga bisa dikaitkan dengan berkendaraan menuju masjid. Ini sarana. Yang tidak mungkin ibadah itu dikerjakan kecuali dengan mengerjakan sarananya. Tapi tentunya antara berjalan dengan kendaraan lebih banyak pahalanya apa? Berjalan. Kemudian yang ketiga penyempurna. Penyempurna itu apa? Penyempurna itu adalah tatkala kita selesai mengerjakan tujuan di masjid, yakni mengerjakan sholat, kemudian kita pulang ke rumah, maka pulangnya ini penyempurna. Maka langkah kita pulang juga terhitung apa? Pahala di sisi Allah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda berkaitan dengan menuntut ilmu, barang siapa yang keluar dari rumahnya, tujuannya untuk menuntut ilmu syar'i, belajar agama Allah, fahuwa fi sabilillah. Tujuannya adalah menuntut ilmu, maka langkahnya dari rumah untuk menuntut ilmu itu sarana. Karena dia tidak mungkin menuntut ilmu kecuali dengan menghadiri misalnya majelis ilmu. Maka berangkatnya ia itu sudah terhitung fi sabilillah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Dia tetap berada di jalan Allah sampai dia pulang. Artinya pahala fisabilillah bagi kita yang menuntut ilmu itu akan berakhir tatkala kita sampai rumah nanti pulang setelah kajian. Nah, kalau gini bagusnya nggak usah pulang. Bagusnya nggak usah pulang. Tapi kan nggak mungkin karena kita manusia. Kecuali kalau kita malaikat, ya kita nggak pulang-pulang. Tapi beginilah para ikhwah, tidak ada yang terluput
dari amal kita dalam catatan yang nanti akan diberikan kepada kita. Karenanya yang penting lakukan kebaikan, kemudian luruskan niat untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW berkata kepada lelaki ini, dia mengatakan, saya ingin setiap langkahku dari rumah dituliskan pahala untukku, bahkan pulangku dari rumah kepada keluargaku juga dituliskan apa? Pahala. Maka Rasulullah SAW bersabda, qad jama'allahu dzalika, qad jama'allahu laka dzalika kullahu. Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan atau telah menggabungkan untukmu semua itu. Jadi setiap langkah yang kau langkahkan ke masjid untuk salat terhitung pahala, bahkan dari masjid untuk pulang ke rumah juga terhitung pahala. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innalaka mahtasabta." Sesungguhnya kamu akan mendapatkan apa yang kamu cari. Ini menunjukkan ikhlas ya. Ikhlas. Yang penting niatnya karena Allah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya hadis nomor 142. Hadis dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'una khaslatan a'laha manihatul anzi. Ma min 'amilin ya'malu bi khaslatin minha raja'a thawabiha wa tasdiqa maw'idiha illa adkhalahu Allahu bihal jannah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 40 macam kebaikan. Arba'una khaslah. Ini menunjukkan bahwa jalan-jalan kebaikan itu sangat banyak sekali. Nabi SAW katakan ada 40 jalan kebaikan. Yang paling tinggi, yang paling mulia dari 40 jalan kebaikan tersebut adalah manihatul anzi. Ya, manihatul anzi. Beliau memberi penjelasan manihatul anzi adalah meminjamkan seekor kambing untuk diperah susunya lalu dikembalikan kepadanya. Ya. Jadi kita punya kambing perah. Kambing perah di sini kambing apa? Etawa. Ya, kambing etawa. Ya kalau sebenarnya kambing yang lainnya juga bisa diperah. Jadi kita berikan kambing ini atau kita pinjamkan kambing ini kepada seseorang atau memang kita berikan kepada siapapun untuk sekedar diperah susunya. Ya, diperah susunya yakni dijadikan sebagai minuman untuk kaum muslimin. Ini yang paling mulia. Ya, ini yang paling mulia. Ya. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, karena memberi minum, ya, memberi minum ini pahalanya sangat besar. Memberi minum itu pahalanya sangat besar. Ya, bahkan dalam sebuah riwayat Nabi SAW katakan tidak ada seorang muslim yang memberi minum seorang muslim yang sedang kehausan kecuali Allah akan berikan untuknya minuman dari mata air surga. Jadi sedekah memberi minum itu pahalanya sangat apa? Sangat besar. Ya, maka berjuanglah untuk memperbanyak bersedekah dengan memberi apa? Minum. Apalagi jika seandainya yang kita sedekahkan itu sumbernya. Ya. Artinya ada daerah yang butuh sumur, air bersih, kemudian kita biayai untuk pembuatan sumur sehingga kaum muslimin bisa memanfaatkan apa? Sumur tersebut. Ini pahalanya luar biasa. Ya, pahalanya luar biasa. Di mana orang wudhu pakai air itu, orang mandi pakai air itu, kemudian orang minum pakai air itu, pahalanya terus mengalir selama sumur tersebut apa? Mengalir. Padahal air tadi bukan kita yang beli, ya. Itu air milik siapa? Milik Allah. Tapi kita yang membuat fasilitas atau sarana untuk sumur tersebut. Ini pahalanya sangat luar biasa. Karenanya sedekah pembuatan sumur ini memang banyak orang mengejarnya. Ya, banyak orang mau melakukannya karena memang pahalanya sangat luar biasa dan ini termasuk sedekah jariyah. Ya, ini termasuk sedekah jariyah.
Karenanya Nabi SAW mengatakan yang paling utama dari 40 kebaikan tersebut adalah manihatul anzi. Jadi bukan sekedar memberi minum, sekedar minum, akan tapi minuman yang paling istimewa. Ya, ini apa? Susu kambing. Ini minuman yang paling istimewa. Ya, ini minuman yang paling istimewa. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'amilin ya'malu bi khaslatin minha raja'a thawabiha wa tasdiqa mau'udiha illa adkhalahu Allahu bihal jannah." Tidak ada seorang pun yang melakukan kebaikan-kebaikan tersebut, mengharapkan pahala dari Allah dan membenarkan janjinya, kecuali pasti Allah akan masukkan ia ke dalam surga. Ini para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, intinya Nabi SAW katakan dalam hadis ini, raja'a thawabiha wa tasdiqa mau'idiha, mengharapkan pahala dan membenarkan janjinya. Jadi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis nomor 143 dari Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ittaqun nar walau bisyikki tamrah." Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah separuh butir kurma. Separuh butir kurma. Sedekah ini akan menyelamatkan seorang dari api neraka. Bahkan dalam sebagian riwayat, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sedekah itu akan memadamkan murka Allah sama seperti air memadamkan api. Jadi Nabi SAW memotivasi kita bersedekah. Walaupun sedekah kita itu sangat sedikit. Bisyik kita merah. Sedekah dengan separuh butir kurma. Walaupun yang bisa kita sedekahkan hanya separuh butir kurma, maka sedekahkan. Dan tentunya kalau kita lihat, hampir bisa dikatakan saat ini tidak ada orang yang sedekah dengan separuh butir kurma. Itu minimal sedekah 1 on, 1 kilo, 5 kilo. Jadi subhanallah luar biasa. Jadi sedekah ini luar biasa. Ya, karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sangat memotivasi kita untuk bersedekah. Walaupun sedekah kamu hanya syikki tamrah. Dengan separuh butir kurma. Artinya kalau engkau tidak punya apa-apa tapi engkau bersedekah dengan itu, lakukan. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kemudian beliau sebutkan dalam satu riwayat, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun di antara kamu kecuali kelak Allah Subhanahu wa taala akan berbicara dengannya, laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada penterjemah antara dia dengan Tuhannya. Artinya nanti pada hari kiamat, setiap kita tatkala dipanggil bertemu dengan Allah untuk memperhitungkan amal kita, diperiksa catatan amal kita, maka kita akan berdiri di hadapan Allah dan Allah akan berbicara dengan kita tanpa penterjemah. Jadi Allah akan berbicara dengan kita, kita paham apa yang disampaikan Allah kepada kita. Jadi perhitungan amal itu dilakukan satu persatu dipanggil. Coba antum bayangkan, dia yang akan mengadili, sedangkan yang akan diadili berapa jumlahnya? Dari Nabi Adam sampai manusia terakhir di akhir zaman nanti. Satu persatu. Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang melakukan peradilan itu, maka nggak akan selesai. Peradilan di negeri kita satu kasus saja 3 bulan, 5 bulan. Tapi peradilannya sangat cepat. Sangat cepat. Ya. Maka sangat cepat peradilannya. Disebutkan tatkala setiap kita dipanggil, kita akan menghadap dan Allah akan berbicara kepada kita dan catatan kita akan dibuka. Fayanzur aymana minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzur ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzur baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhihi. Saat itu tatkala ia dipanggil fulan bin fulan maju satu persatu itu. Ya, satu persatu. Ada yang dihisab, diperhitungkan amalnya di hadapan Allah dengan bisa disaksikan oleh semua manusia di padang mahsyar. Terbuka. Peradilannya terbuka. Tidak tertutup. Ya. Memang dibuka, orang lihat, ini si fulan diadili oleh Allah.
Dibuka catatannya, orang melihat. Kalau dia binasa, orang tahu. Kalau dia selamat, orang tahu. Ada yang ditutup peradilan secara tertutup. Khususnya untuk orang-orang yang beriman. Maka hamba ini fayanzur aymana minhu, tatkala ia melihat aymana minhu, sebelah kanannya, ia tidak melihat kecuali apa yang sudah ia kerjakan. Tatkala ia melihat sebelah kirinya, ini lembaran catatan amal. Dibuka, dia lihat kanan, ini semua amal yang telah dia lakukan dalam kehidupan dunia. Dari ibadahnya, dari dosa-dosanya, dan seterusnya. Begitu juga dengan tatkala ia melihat sebelah kiri. Tatkala ia melihat ke depan, ia tidak melihat kecuali api neraka. Karena saat itu neraka akan ditarik oleh Allah, didekatkan kepada manusia di padang mahsyar dengan menggunakan 70.000 rantai. Dan setiap rantainya ditarik oleh 70.000 malaikat. Jadi neraka itu besar. Neraka itu besar, ditarik, didekatkan kepada manusia dengan menggunakan 70.000 rantai. Dan setiap rantainya karena begitu besarnya harus ditarik oleh 70.000 malaikat. Jadi hamba ini melihat ke kanan, dia lihat amalnya, lihat ke kiri, dia juga lihat amalnya. Kemudian tatkala dia menghadapkan wajahnya ke depan, dia tidak melihat kecuali apa? Neraka Allah Subhanahu wa taala yang menyala-nyala. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk melakukan sesuatu agar kita bisa selamat di saat itu. Rasulullah bersabda, "Fattaqun nara walau bisyikki tamrah." Karenanya selamatkan diri kamu dari api neraka walaupun bersedekah dengan separuh buah kurma. Walaupun sedikit sedekahlah. Faman lam yajid fabi kalimatin thayyibah. Kalau tak punya modal untuk sedekah, maka bersedekahlah dengan kalimat yang baik. Banyak berzikir kepada Allah, ya, amar ma'ruf nahi mungkar, mengajari orang yang tidak tahu, ya, menunjukkan tempat orang yang tahu tempat. Ini semua sedekah. Ada orang tanya ke kita, "Pak, mana alamat ini?" Jangan antum malah sesatkan. Atau jangan, "Oh, enggak tahu saya." Padahal antum tahu. Antum kasih tahu, kalau bisa antum antar, ini pahalanya besar di sisi Allah. Ini kan kadang-kala kita ta'ajuh gitu. "Pak, mau tanya, alamat ini mana Pak?" "Enggak tahu saya." Gitu. Ya, akhi. Antum butuh pahala nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi katakan, kalau engkau tidak punya modal untuk sedekah atau engkau pelit sekali untuk sedekah, fa bi kalimatin thayyibah, minimal engkau sedekah dengan tanpa modal. Yakni bersedekah dengan ucapan yang baik. Membuat orang senang, membuat orang bahagia, ya. Lakukan itu agar engkau diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan sempurnakan pembahasan dalam bab ini. Ada dua riwayat lagi, 144 dan 145 insyaallah taala, baru kemudian kita akan masuk berkaitan dengan bab al-iqtisadu fil ta'ah atau al-iqtisadu fil khair, bab seimbang dalam ketaatan. Baik, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.